Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27 yang berkata demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, di tengah situasi yang membuat kita tidak bisa datang berhimpun bersama saudara seiman di gedung gereja, sebenarnya apakah yang membuat saudara begitu rindu untuk beribadah di gereja? Beberapa orang mungkin akan berkata bahwa mereka rindu suasana ibadah di gereja. Beberapa orang lain mungkin berkata bahwa mereka rindu bertemu kawan-kawan di gereja. Yang lainnya mungkin akan berkata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu dengan keluarga gembala di gereja. Dan yang lainnya mungkin akan berkata bahwa mereka rindu mendengar gembala mereka mengucapkan doa berkat. Doa berkat adalah salah satu bagian yang paling ditunggu di dalam ibadah raya di gereja. Doa berkat adalah sebuah doa singkat untuk bantuan, pemberkatan, dan pemanduan ilahi. Biasanya diucapkan pada akhir upacara ibadah. Bagi kalangan gereja-gereja aliran Pentakosta atau karismatik, pengucapan doa berkat biasanya tidak dibakukan di dalam suatu kalimat berkat, tetapi masing-masing pemimpin jemaat, gembala sidang, memiliki ciri khas tersendiri dalam mengucapkan doa berkat. Satu hal yang harus kita pahami mengenai doa berkat adalah bahwa bagian ini merupakan kesatuan penting dalam suasana beribadah yang harus dituntaskan oleh jemaat dalam beribadah. Mengapa demikian? Karena hadirat tidak hanya terasa pada bagian awal ibadah saja, ketika pujian dan penyembahan, tetapi juga pada bagian akhir ibadah, di mana jemaat memiliki keyakinan kuat akan penyertaan dan pemberkatan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan mereka. Apa yang saudara ingat tentang kalimat di dalam doa berkat yang diucapkan? Ya Tuhan, saat umat-Mu meninggalkan ruangan atau gedung gereja ini, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Kira-kira seperti inilah awal kalimat di dalam doa berkat yang kita dengarkan setiap minggu. Dan inilah yang saya maksudkan tadi, bahwa jemaat akan pulang dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, bahkan setelah mendengar ucapan doa berkat tersebut. Ucapan berkat ini bukan hanya fokus pada satu pribadi saja, tetapi juga untuk setiap rumah tangga dan seluruh anggota keluarga kita.
Dan saya yakin bahwa berkat pertama yang diucapkan di dalam doa berkat adalah kehadiran Tuhan di dalam kehidupan jemaat. Hadirat Tuhan sebagai sebuah kesadaran jemaat di dalam kehidupan. Istilah omnipresent di dalam kekristenan merupakan salah satu pelajaran yang penting untuk jemaat mengenal Tuhan. Allah yang omnipresent berarti Allah yang maha hadir. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan tidak ada satu manusia pun yang dapat bersembunyi di hadapan Allah. Allah bahkan sudah mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dialah yang telah ada, dan yang akan datang. Dia ada dari kekekalan, hari penciptaan sampai kekekalan, akhir segalanya. Ketika kita disertai Allah, apapun motivasi hati kita, rencana-rencana kita, niat hati kita baik atau jahat, bahkan segala pergumulan kita, Allah hadir dalam kehidupan kita, dan Dia sangat peduli dengan kita. Mungkin saat ini kita diizinkan untuk mengalami pergumulan, dan seakan-akan pertolongan Tuhan belum nampak, tapi bukan berarti tidak tersedia. Kesaksian Alkitab tentang kehadiran Tuhan dapat kita lihat di dalam kehidupan. Yang pertama, kesadaran Yusuf akan kehadiran Tuhan di kehidupannya yang sulit. Mulai dari dibuang oleh saudara-saudaranya, difitnah istri Potifar, hidup mendekam di dalam penjara, dan menjadi pemimpin tertinggi di Mesir. Yang kedua, Allah menampakkan diri kepada Musa lewat nyala api yang keluar dari semak duri, tetapi tidak dimakan api. Yang ketiga, Daniel dan teman-temannya yang sadar akan kehadiran Tuhan di dalam istana Nebukadnezar dan di negeri asing tempat mereka dibuang. Masih banyak lagi yang bisa kita telaah sendiri di dalam Alkitab terkait kehadiran Tuhan, dan semua kisah itu mengajar jemaat Tuhan di masa kini bahwa Allah ada dalam segala situasi hidup kita, dan Dia selalu hadir untuk kita. Kesadaran akan kehadiran Tuhan juga akan mempengaruhi pilihan-pilihan kita dalam membuat keputusan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita bukan hanya menjadi doktrin yang kita hafal, tetapi harus menjadi kebenaran yang kita hidupi dan hayati setiap hari. Ketika kita memahami bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita, maka sikap hati kita dalam menjalani hidup akan berubah. Kita tidak lagi menjalani hari-hari dengan ketakutan, kecemasan, atau merasa sendirian dalam pergumulan hidup. Sebaliknya, ada keberanian, kekuatan, dan damai yang melingkupi hati karena kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita. Inilah makna terdalam dari pengucapan doa berkat dalam ibadah. Bukan sekedar rangkaian kata-kata penutup, melainkan penguatan iman bahwa jemaat tidak pernah berjalan sendiri. Kata-kata seperti Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia bukanlah kalimat hampa, melainkan deklarasi rohani yang mengingatkan kita bahwa penyertaan Tuhan bersifat pribadi, intensional, dan terus-menerus. Doa berkat bukan hanya untuk memberi semangat, tetapi menjadi peneguhan bahwa jemaat diperkenan Tuhan untuk berjalan dengan terang wajah-Nya, bahkan ketika dunia di sekitar kita gelap dan tidak menentu. Saat seseorang memahami dan menghidupi makna dari doa berkat, ia tidak akan lagi menjalani hidup dengan cara yang biasa-biasa saja. Ia akan membawa kesadaran bahwa dirinya membawa nama Tuhan, dan kemanapun ia melangkah, kehadiran Tuhan menyertainya dan menjadi terang bagi sekitarnya. Lebih dari itu, kesadaran akan hadirat Tuhan adalah panggilan untuk hidup dalam kekudusan dan takut akan Allah. Kita tidak bisa lagi hidup sembarangan atau kompromi dengan dosa ketika kita tahu bahwa Allah ada dan melihat setiap langkah serta keputusan kita. Itulah sebabnya bilangan 6 ayat 27 menutup berkat imam dengan berkata, "Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Nama Tuhan diletakkan atas umatnya bukan hanya sebagai lambang perlindungan, tetapi juga sebagai tanda kepemilikan dan kekudusan. Artinya, hidup kita adalah milik Tuhan
dan harus mencerminkan karakter Tuhan. Dalam konteks ini, doa berkat bukan hanya memperkuat iman jemaat, tetapi juga memperbarui tanggung jawab rohani kita untuk hidup berpadanan dengan panggilan ilahi. Itu sebabnya, saat kita pulang dari ibadah, doa berkat seharusnya tidak hanya menjadi penutup liturgi, tetapi menjadi pembuka perjalanan kehidupan yang penuh dengan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Kita kembali ke rumah, ke pekerjaan, ke komunitas, bukan sebagai orang biasa, tetapi sebagai umat yang telah diberkati dan diutus oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi dunia. Ketika kita menghidupi kesadaran akan hadirat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, maka hidup kita akan menjadi kesaksian nyata tentang Allah yang hidup dan menyertai umatnya dari zaman Musa hingga sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih untuk setiap firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kehadiran-Mu nyata, penuh kasih, dan menyertai kami dalam segala musim kehidupan. Ajarlah kami untuk hidup dengan kesadaran penuh akan kehadiran-Mu, agar setiap langkah, keputusan, dan perbuatan kami mencerminkan kemuliaan nama-Mu. Biarlah doa berkat yang kami terima setiap hari bukan hanya menjadi rutinitas, tetapi menjadi kekuatan iman yang memperlengkapi kami untuk menjalani hari-hari dengan penuh harapan dan ketaatan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan dapat kami lakukan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan di hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka ya Bapa, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami.
Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.